diisi dengan kapas. Yang ketiga ada pita pengukur, ada Doppler. Nah, Doppler ini digunakan untuk mengukur denyut jantung janin. Selanjutnya ada gel dan hand scrub. Permisi Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Lasuti yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, tujuan saya datang ke sini untuk pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4 dan juga pemeriksaan denyut jantung janin. Apakah Ibu bersedia? Baik, karena Ibu sudah bersedia, sebelumnya saya cek dulu ya Bu gelangnya apakah benar Ibu dengan Ibu Siti. Iya benar Ibu. Karena tadi Ibu sudah bersedia, saya menutup tirai dulu untuk menjaga privasi dari klien. Baik Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya izin cuci tangan dulu ya. Kita mulai dengan pemeriksaan Leopold 1. Nah, pemeriksaan Leopold 1 ini bertujuan untuk kita mengetahui berapa tinggi fundus uteri dari Ibu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold 1, terlebih dahulu kita gosokkan dulu tangan kita biar ketika tangan kita menyentuh perut Ibu tidak keraba dingin dan janinnya juga tidak kaget. Permisi ya Ibu, saya izin untuk membuka kita kumpulkan janin sampai dengan fundus uteri. Lalu kita ukur menggunakan Medline atau pita pengukur. Sampai dengan simpisis atau bagian perut bawah Ibu. Nah, di sini tinggi fundus uteri 29. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 2. Pemeriksaan Leopold 2 ini bertujuan agar kita mengetahui bagian kanan si janin dan bagian kiri si janin. Nah, untuk pemeriksaan ini kita mengikuti arah posisi Ibu. Ketika posisi Ibu sebelah kanan, maka itu sebelah kanan janin. Jika posisi Ibu sebelah kiri, maka itu sebelah kiri janin. Untuk pemeriksaan Leopold 2 ini kita lakukan dengan cara sebelah kanan perut Ibu kita tekan, nah sebelah kiri kita raba. Jika terasa lunak, kecil, dan bergerak pasif, maka itu ekstremitas. Nah, jika sebaliknya teraba keras, melengkung, dan juga seperti papan, maka itu teraba punggung. Nah, begitu juga pemeriksaan selanjutnya. Kita tekan bagian kiri Ibu dan bagian kanan Ibu kita raba. Jika itu terasa keras, seperti papan dan juga melengkung, maka itu bagian punggung si janin. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 3. Pemeriksaan Leopold 3 ini bertujuan untuk agar kita mengetahui apakah bagian perut bawah Ibu teraba kepala ataupun teraba bokong. Dengan cara bagian fundus uteri kita tekan dan bagian simpisis juga kita tekan, lalu kita raba dan kita goyangkan. Jika ini teraba keras, bulat dan juga melenting, maka itu bagian kepala si janin. Nah, jika sebaliknya itu teraba lunak, tidak melenting dan juga tidak keras, maka itu bagian bokong si janin atau biasa kita sebut dengan sungsang. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 4. Leopold 4 ini bertujuan agar kita mengetahui apakah posisi janin sudah memasuki PAP atau belum. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu, saya membelakangi. Kita raba seperti ini sampai dengan simpisis. Jika kelima jari kita belum bertemu, maka posisi kepala si janin sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul. Nah, sebaliknya, jika kelima jari kita ini bertemu, maka kepala si janin belum memasuki PAP atau pintu atas panggul. Kita lanjut ke pemeriksaan DJJ. Di sini kita menggunakan alat gel dan juga Doppler untuk mengukur denyut jantung janin.
denyut jantung janin normal 120 sampai dengan 160 kali per menit. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi sebelah kiri teraba ekstremitas, sebelah kanan teraba punggung, dan bagian bawah teraba kepala. Nah, di sini dari hasil pemeriksaan tadi kepala janin belum memasuki PAP dan denyut jantung janinnya normal ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya selama pemeriksaan. Saya bantu tutup ya. Terima kasih Bu, semoga Ibu dan janin tetap sehat. Permisi, Assalamualaikum. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi pemeriksaan Leopold 1 sampai dengan Leopold 4 dan juga pemeriksaan denyut jantung janin. Semoga bermanfaat.